Halo semuanya, ada banyak banget video, blog, dan artikel yang bisa membantu kita untuk bikin anggaran yang seimbang, ngasih tips supaya kita bisa ngelunasin utang, dan ngasih kita edukasi supaya bisa investasi dengan lebih bijak. Tapi seringkali, terutama kalau udah menyangkut hubungan, masalahnya bukan cuma soal uang doang, tapi juga kepribadian kita. Di video kali ini, aku mau bahas soal 5 kepribadian finansial menurut Scott and Bethany Palmer alias The Money Couple yang mereka tulis di buku ini. Aku bakal breakdown satu-satu penjelasan masing-masing kepribadian finansial ini termasuk plus dan minusnya. Kadang kita memang udah punya masalah finansial, entah karena penghasilan kurang atau pengeluaran yang terlalu banyak. Tapi di sisi lain, ada kalanya kondisi keuangan kita itu udah oke sebenarnya, atau minimal udah di jalur yang benar, tapi kita masih sering berantem sama pasangan atau keluarga kita soal uang. Makanya aku kepikiran untuk mereview buku yang membahas situasi di mana penghasilan kita mungkin udah oke, tapi kita tetap masih sering cekcok sama pasangan. 5 kepribadian finansial ini adalah si penghemat, si konsumtif, si penghindar risiko, si petaruh, dan si cuek. Kita mulai dari si penghemat dulu ya. Penghemat, sesuai namanya, jago banget mencari cara untuk irit dan jaga anggaran mereka supaya tetap aman. Tapi yang bikin mereka berbeda dari kepribadian finansial yang lain adalah mereka merasa puas banget kalau mereka bisa nabung, dan gak ada aktivitas finansial lain yang bisa mengalahkan perasaan itu. Bagi orang dengan karakter penghemat ini, dan sebagian orang lain juga sih, tapi terutama untuk si penghemat, ada kebanggaan tersendiri kalau bisa ngedapetin barang yang mereka inginkan dengan harga yang lebih murah. Nanti aku bakal bahas lebih jauh soal itu, tapi sekarang aku mau ngomongin dulu soal kelebihan tipe penghemat ya. Selain pandai dan kreatif dalam berhemat, kelebihan para penghemat ini adalah mereka jarang banget belanja secara impulsif atau secara dadakan tanpa pikir panjang. Mereka juga pintar mencari diskon. Dan biasanya mereka rapi, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya soal keuangan. Orang dengan kepribadian penghemat ini gak bakal sembarangan ngambil uang tabungan mereka. Misalnya tabungan yang udah untuk pendidikan. Mereka pakai untuk hal-hal konsumtif kayak gadget baru misalnya. Bahkan kebanyakan para penghemat ini bakal melakukan apapun demi bisa terhindar dari utang. Terutama utang dengan bunga yang tinggi kayak kartu kredit, pinjol, pay letter, karena mereka benci banget bayar bunga. Bagi mereka, mengeluarkan uang untuk bunga itu buang-buang uang dan bikin mereka stres. Bahkan cuma sekadar mikirin kemungkinan harus bayar bunga aja udah bikin mereka tertekan. Ini bisa bikin mereka lebih ketat lagi dalam menjaga uangnya, yang pastinya bisa jadi bahan perdebatan juga ya. Para penghemat ini biasanya jadi batu karang dalam hubungan, terutama karena sikap mereka yang cenderung stabil soal keuangan dan anggaran. Tapi bukan berarti mereka nggak punya kekurangan. Meskipun tipe penghemat ini kreatif dalam hal ngirit dan teguh sama anggaran mereka itu cenderung kurang spontan. Sikap mereka yang nggak mau atau nggak siap mengeluarkan uang kalau itu untuk hal yang nggak perlu, bisa bikin orang lain yang nggak seirit mereka merasa kebahagiaannya dirampas. Karena mereka cenderung tahan untuk nggak belanja, kadang para penghemat ini dicap sebagai orang-orang yang pelit atau egois. Jadi, walaupun si penghemat bisa jadi pasangan yang hebat dalam urusan keuangan, tantangannya adalah mengajarkan mereka untuk melihat uang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Di sisi lain, ada tipe kepribadian yang kedua nih, yaitu si konsumtif. Orang yang konsumtif ini adalah mereka yang dapat sensasi dari belanja. Menariknya, bagi mereka yang konsumtif, harga barang itu nggak terlalu penting. Penulis buku ini bilang bahwa kebanyakan orang yang kepribadiannya konsumtif mendapatkan sensasi yang sama, baik itu dari beli permen karet atau beli mobil baru. Jadi yang penting itu bukan barangnya maupun jumlah uang yang dihabiskan, tapi serunya mencari dan membeli barang. Mereka juga suka beliin sesuatu buat orang lain maupun buat diri mereka sendiri. Ini berarti orang yang konsumtif bisa jadi sangat baik sebagai pemberi hadiah, dan seringkali mereka juga dermawan.
Mereka pandai menikmati momen, jadi bisa membuat kenangan yang indah untuk diri mereka dan orang lain. Tapi kekurangannya, kalau si konsumtif ini nggak punya kepribadian finansial sekunder yang bisa ngerem pengeluarannya, atau nggak punya pasangan yang bisa bantu jaga keseimbangan cash flow-nya, mereka yang dengan tipe kepribadian konsumtif bisa jadi kurang praktis, susah berkomunikasi, penuh penyesalan, dan merusak anggarannya sendiri. Aku bilang kurang praktis karena orang yang konsumtif seringkali belanja secara impulsif atau tanpa pikir panjang, dan biasanya nggak menyiapkan list belanjaan sebelum mereka shopping. Nggak kayak tipe penghemat yang suka riset-riset dulu untuk dapetin harga yang bagus atau nungguin diskon. Tipe yang konsumtif ini suka langsung beli dan kadang susah bedain antara keinginan dan kebutuhan. Dan aku bilang mereka susah komunikasi karena impulsif itu sifatnya cepet ya. Belanja secara impulsif, baik yang gede atau yang kecil, biasanya nggak dipikirin matang-matang sama mereka. Apalagi dibicarain dulu sama pasangan. Ini bisa bikin pasangannya mengira bahwa si konsumtif belanja secara diam-diam atau bahkan licik. Padahal sebenarnya mereka nggak ada maksud untuk kayak gitu. Jadi kalau kalian punya kepribadian finansial yang konsumtif, kalian harus menyadari kecenderungan ini supaya nggak terjadi konflik sama pasangan kalian. Dan aku bilang konsumtif bisa penuh penyesalan karena kadang mereka kebablasan, terutama pas abis gajian atau pas musim liburan, dan akhirnya mereka menyesal. Belanja konsumtif yang nggak dipikirin bisa merusak anggaran mereka, dan kalau belanjanya gede, bisa mengganggu hidup juga. Tapi itu biasanya kasus yang ekstrim ya. Orang-orang dengan tipe kepribadian finansial konsumtif bisa jadi pasangan yang hebat karena mereka nggak bakal membiarkan uang menghalangi kehidupan mereka, kesenangan mereka, dan nggak menghambat mereka untuk membuat kenangan yang indah di saat momen-momen spesial. Tapi tantangannya adalah mereka harus mengerti dan menghormati ekspektasi keuangan dari pasangan mereka, terutama kalau pasangannya itu penghemat. Lanjut, kepribadian finansial yang ketiga adalah si petaruh, yang dalam beberapa hal bisa mirip sama si konsumtif, tapi nggak sepenuhnya sama. Mereka ini sama-sama punya sifat yang impulsif, tapi kalau si konsumtif dapat sensasi dari belanja, sementara si petaruh lebih suka tantangan yang baru. Bagi orang-orang dengan kepribadian yang petaruh, nggak ada ide yang terlalu gila atau di luar nalar, atau terlalu berisiko buat dicoba sama mereka. Mereka ngedapetin sensasi bukan cuma dari kemungkinan akan keuntungan yang besar, misalnya kalau mereka investasi di startup atau di kripto, tapi mereka juga dapat sensasi dari mengambil risiko itu sendiri. Mereka lebih antusias sama peluang yang ada daripada sekedar idenya. Nah, kelebihan si petaruh ini udah jelas banget ya. Mereka jago banget ngikutin instingnya, kadang lebih dari kata-kata bijak atau saran ahli keuangan itu lebih tajam, dan itu bisa bikin mereka menemukan peluang bagus yang orang lain belum tentu berani untuk menyentuhnya. Tapi kalau insting mereka salah, ya mereka bisa aja kehilangan banyak uang. Tapi itu semua bagian dari permainan. Dan petaruh ini juga nggak takut untuk mengambil keputusan dengan cepat, terutama dalam hal bisnis. Dan itu sebenarnya bisa jadi sangat berharga. Mereka sangat mengenal diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka udah percaya sama instingnya, mereka langsung bisa mengambil keputusan kalau mereka merasa itu benar. Dan nggak bakal mengambil risiko kalau rasanya nggak benar. Tapi hal yang harus diwaspadai oleh para petaruh ini adalah karena cara pandang mereka soal uang dan dunia, mereka kadang bisa dibutakan oleh kemungkinan, terutama kalau mereka udah menemukan ide yang mereka suka banget. Karena mereka fokusnya ke gambaran besar, kadang mereka nggak mikirin tuh detail-detail kecil soal apakah ide itu bakal berhasil atau enggak. Nah, dalam konteks hubungan, orang-orang dengan tipe kepribadian finansial petaruh juga bisa kelihatan kayak nggak sabaran dan nggak peka. Mereka nggak suka yang namanya diatur-atur sama orang lain. Jadi daripada mencari kompromi, mencari titik temu, mereka seringkali ambil keputusan sendiri, maju terus aja, dan baru ngurusin masalah hubungan itu belakangan. Dan terutama dalam hal pernikahan ya, kalau pasangan si petaruh ini nggak setuju sama keputusan mereka, tapi mereka tetap jalan, pasti bakal ada masalah.
Mereka yang petaruh bisa kelihatan gak sabaran karena mereka bergerak cepat dibandingkan orang kebanyakan. Mereka udah tahu apa yang mereka mau dan mereka nggak mau, jadi keputusan mereka itu dibuat dengan sangat cepat. Kalau pasangan mereka nggak secepat itu untuk mengambil keputusan, mereka bisa jadi kesel. So, orang-orang yang tipenya petaruh bisa jadi pasangan yang hebat karena mereka selalu memikirkan masa depan dan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tapi tantangannya adalah mereka harus menyisihkan waktu untuk melibatkan pasangan mereka dalam pengambilan keputusan. Harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi secara konsisten, dan harus siap untuk kompromi atau bilang enggak ke suatu kesepakatan kalau pasangan mereka nggak setuju. Itu bisa jadi sulit buat para petaruh ini, terutama kalau mereka suka banget sama idenya, tapi yang harus mereka ingat adalah selalu ada peluang lain di luar sana. Jadi nggak perlu sampai ngerusak hubungan gara-gara satu kesepakatan, karena pasti ada peluang lain. Dan sebagai petaruh yang suka mengambil risiko, kalian pasti jago banget menemukan hal itu. Next, kepribadian finansial yang keempat adalah si penghindar risiko. Orang-orang yang merupakan karakter penghindar risiko, mereka itu butuh kepastian bahwa masa depan mereka aman dan terjamin. Mereka membutuhkan hal itu lebih dari apapun. Mereka sangat pintar dalam hal perencanaan, dan mereka juga punya ekspektasi yang jelas dan konsisten soal uang. Mereka suka banget dengan keteraturan dan kepastian dalam hal finansial mereka. Nah, kelebihan si penghindar risiko ini termasuk kemampuan mereka untuk teliti dalam setiap pengambilan keputusan finansial. Mereka juga lebih bisa dipercaya soal keamanan finansial. Terus juga mereka itu cenderung rela berkorban sekarang demi masa depan keuangan yang lebih aman. Dan mereka selalu siap untuk hal apapun karena mereka adalah perencana yang hebat. Tapi para penghindar risiko ini nggak cocok sama risiko. Mereka kerap kali dicap terlalu sering bilang enggak atau menolak setiap ide yang muncul, dan bisa agak terlalu controlling setiap keputusan atau kesepakatan yang mereka anggap terlalu berisiko. Hasilnya, kadang para penghindar risiko ini kelihatan terlalu negatif dan bisa membunuh kreativitas pasangan mereka atau bahkan diri mereka sendiri. Beda sama orang-orang dengan kepribadian finansial petaruh yang selalu melihat semua kemungkinan yang ada. Para penghindar risiko, kadang karena kebutuhan mereka akan keamanan, mereka cenderung nggak melihat banyak kemungkinan dan hanya fokus ke sesuatu yang lebih pasti. Dan itu bisa sangat membatasi, nggak cuman untuk pasangan mereka, tapi juga untuk diri mereka sendiri. Para penghindar risiko juga kadang bisa terjebak dalam rutinitas riset. Mereka bisa terjebak dalam hal-hal yang terlalu detail, dari sebuah ide sampai akhirnya jadi terlalu banyak berpikir dan nggak mengambil tindakan. Tapi karena itu, sisi positifnya adalah mereka jarang banget merasakan penyesalan setelah mengeluarkan uang. Sementara sisi negatifnya, mereka kehilangan banyak peluang yang bagus karena terlalu sibuk mencari sesuatu yang sempurna, yang mungkin nggak ada, jadi akhirnya mereka nggak pernah ngambil tindakan. Para penghindar risiko ini sebenarnya bisa sukses secara finansial dan jadi pasangan yang oke, karena perencanaan mereka yang matang dan pendekatan mereka yang stabil soal uang. Tapi tantangannya adalah mereka harus pastiin bahwa mereka nggak takut mengambil keputusan hanya karena rasa takut, dan tahu berapa banyak atau ukuran keamanan finansial yang cukup untuk mereka. Oke, ini dia kepribadian finansial yang kelima, dan yang terakhir yaitu si cuek. Menurut buku ini, cuek itu mungkin adalah kepribadian finansial yang paling unik karena mereka hampir nggak memikirkan uang sama sekali dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Mereka nggak cemas soal uang, nggak kepikiran terus tentang uang, dan hampir nggak punya respons emosional terhadap uang. Sisi positifnya, si cuek ini biasanya puas sama kehidupan finansial mereka selama mereka bisa bikin keputusan sendiri. Orang-orang dengan tipe kepribadian finansial yang cuek biasanya sangat menghargai hubungan mereka dengan orang lain dibandingkan dengan uang. Mereka juga kurang termotivasi oleh uang dibanding orang pada umumnya,
dan lebih memilih atau memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang mereka mau, bukan apa yang bakal menghasilkan keuntungan atau uang yang paling banyak. Tapi mereka yang cuek ini perlu sadar bahwa karena mereka nggak terlalu peduli sama keuangan, mereka itu cenderung reaktif kalau soal uang. Dan karena mereka nggak terlalu mikirin uang, mereka biasanya nggak meluangkan waktu untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Yang sering banget muncul sebenarnya, karena mereka cenderung agak berantakan dan bukan nggak bertanggung jawab, tapi mungkin bisa dibilang kurang bertanggung jawab ya soal uang. Nah, perlu aku tekankan nih, karena kalian mungkin yang tipenya nggak cuek, mungkin bisa mengira bahwa orang-orang yang cuek itu nggak bertanggung jawab, padahal sebenarnya nggak begitu ya. Soalnya, ketidakbertanggungjawaban itu biasanya mengisyaratkan kurangnya kedewasaan secara sengaja. Sementara, bagi orang-orang dengan tipe kepribadian finansial yang cuek, mereka itu nggak bermaksud malas atau nggak perhatian kalau soal uang. Mereka cuman benar-benar nggak kepikiran aja, sesederhana itu. Ini bisa bikin mereka jadi pasangan yang seru karena mereka santai banget soal masalah keuangan dan nggak bakal terlalu ngatur atau terlalu tegang, terlalu ketat soal keuangan. Tapi tantangan untuk mereka adalah tetap terlibat dan peduli sama kondisi keuangan keluarganya atau keuangan mereka sendiri kalau mereka masih single. Karena kalau enggak, hal-hal kayak tagihan yang lewat jatuh tempo atau utang yang menumpuk itu bisa jadi masalah serius. Nah, jadi itulah 5 kepribadian finansial menurut buku yang ditulis oleh Scott and Bethany Palmer. Kalian termasuk tipe yang mana nih? Coba share di kolom komen ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.